Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 2A mata kuliah Psikologi Anak akan memaparkan materi mengenai perkembangan kognitif anak. Sebelum memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4 Psikologi Anak. Yang pertama itu ada Renika Maulina Saputri dengan NIM 7111211003. Yang kedua ada Dwi Rahma Febriana dengan NIM 7111211011. Yang ketiga ada Nashwa Mailin dengan NIM 7111211019. Dan yang keempat ada Marcella Apriliani dengan NIM 7111211021. Yang kelima ada Ashifa Aulia Dewi Supriyadi dengan NIM 7111211022. Dan yang terakhir ada Nurma Rizkia Andriani Putri dengan NIM 7111211035. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai perkembangan kognitif anak dengan 6 subtema. Subtema yang pertama itu ada pengertian kognitif. Secara bahasa, kata kognitif berasal dari kata cognition yang artinya ialah pengertian atau mengerti. Sedangkan kognitif dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang terjadi secara internal dalam pusat susunan saraf ketika manusia sedang berpikir. Secara luas, menurut Neisser, kognisi atau cognition ialah perolehan, penggunaan pengetahuan, serta penataan. Menurut para ahli, kognisi memengaruhi aliran kognitivitas atau tingkah laku dari seorang anak yang didasarkan pada kognisi, yaitu merupakan suatu tindakan mengenal serta memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya, atau segala kegiatan seseorang yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dalam memahami sebuah peristiwa dan kemudian menjadi paham karenanya. Disinilah praktek kecerdasan kognitif bekerja dalam memproses sebuah pengetahuan. Adapun pengertian perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Perkembangan kognitif juga ialah suatu hal yang mengacu kepada kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memahami sesuatu sesuai dengan usianya. Subtema yang kedua ada pengertian perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif merupakan suatu perkembangan yang sangat komprehensif, yaitu berkaitan dengan kemampuan berpikir, seperti kemampuan bernalar, mengingat, menghafal, memecahkan masalah-masalah nyata, beride, dan kreativitas. Perkembangan kognitif memberikan pengaruh terhadap perkembangan mental dan emosional anak serta kemampuan berbahasa, sikap, dan tindakan anak juga berkaitan dengan kemampuan berpikir anak. Sehingga, perkembangan kognitif dapat dikatakan sebagai kunci daripada perkembangan-perkembangan yang bersifat non-fisik. Perkembangan kognitif anak usia dasar tentu tidak bisa disamakan dengan kemampuan kognitif anak remaja dan orang dewasa. Pada umumnya terbatas dalam hal-hal yang bersifat konkret dan nyata. Misalnya anak usia 6 atau 7 tahun dapat memahami gelas bisa pecah apabila dibenturkan dengan lantai. Anak belum bisa menjawab penyebab pecahnya gelas tersebut secara ilmiah. Anak usia dasar memiliki keterbatasan berpikir terhadap hal yang bersifat abstrak. Misalnya, ketika anak usia 7-9 diberi pertanyaan tentang mengapa bumi mengelilingi matahari, anak akan mengalami kesulitan, bahkan merasa kebingungan untuk menjawab pertanyaan yang demikian secara ilmiah, dan ketika dipaksa, justru anak akan merasa stres karena kemampuan kognitifnya belum sampai pada tahap berpikir yang rumit. Subtema yang ketiga itu ada teori perkembangan kognitif menurut para ahli. Yang pertama itu ada teori perkembangan Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Berdasarkan hasil studinya yang bertahun-tahun, Piaget mengemukakan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi transisi ini. Kelima faktor itu adalah yang pertama kedewasaan atau maturation, yang kedua pengalaman fisik atau physical experience, yang ketiga pengalaman logika matematis atau logical mathematical experience, yang keempat itu ada transmisi sosial atau social transmission,
Yang kelima ada proses keseimbangan equilibration atau proses pengaturan sendiri, self-regulation. Yang kedua ada teori kognitif sosial budaya menurut Vygotsky. Teori kognitif sosial budaya menurut Vygotsky seperti Piaget. Ia berpendapat bahwa anak-anak secara aktif menyusun pengetahuan mereka. Meskipun demikian, dibandingkan Piaget, Vygotsky memberi fokus lebih besar terhadap pentingnya interaksi sosial dan budaya terhadap perkembangan kognitif. Teori Vygotsky adalah teori kognisi sosial budaya yang berfokus pada bagaimana budaya dan interaksi sosial mengarahkan perkembangan kognitif. Ia juga berpendapat bahwa perkembangan memori, atensi, dan penalaran mencakup kegiatan belajar untuk menggunakan temuan-temuan dari masyarakat, seperti bahasa, sistem matematika, dan strategi memori. Dengan demikian, dalam suatu budaya, anak-anak dapat belajar berhitung dengan bantuan komputer. Di budaya lainnya, mereka dapat belajar berhitung dengan menggunakan manik-manik. Dan yang selanjutnya itu ada teori-teori perilaku dan kognitif sosial. Ada dua, yang pertama itu ada operant conditioning, pengkondisian operant menurut B.F. Skinner. Dalam operant conditioning, konsekuensi dari suatu perilaku akan mengubah peluang munculnya perilaku itu di kesempatan berikutnya. Perilaku yang diikuti dengan penghargaan akan meningkatkan kecenderungan munculnya perilaku tersebut, sementara perilaku yang dihukum akan mengurangi kecenderungan munculnya perilaku tersebut. Sebagai contoh, apabila seseorang tersenyum pada seorang anak, sesaat setelah anak tersebut melakukan sesuatu, maka kecenderungan anak itu untuk mengulangi perilaku yang sama akan lebih besar dibandingkan apabila orang tersebut memandang anak itu dengan raut muka tidak setuju. Dan teori yang keduanya itu ada teori kognitif sosial Bandura. Teori kognitif sosial menyatakan bahwa perilaku, lingkungan, dan kognisi merupakan faktor-faktor penting dalam perkembangan. Psikolog dari Amerika, Albert Bandura adalah arsitek utama dari teori kognitif sosial. Bandura menegaskan bahwa proses-proses kognitif memiliki kaitan penting dengan lingkungan dan perilaku. Program penelitian awal yang dilakukannya terutama berfokus pada pembelajaran melalui observasi atau observational learning, disebut juga imitation atau modeling, yaitu pembelajaran dengan menggunakan observasi terhadap hal-hal yang dilakukan orang lain. Sebagai contoh, seorang anak laki-laki mungkin mengamati ledakan amarah dan sikap permusuhan ayahnya ketika menghadapi orang lain. Ketika bersama kawan, menjalani kawan perilaku sebayanya, anak tersebut memperlihatkan karakteristik yang sama dengan perilaku ayahnya. Para ahli teori kognitif sosial menegaskan bahwa individu perlu menjalani berbagai perilaku gagasan dan perasaan melalui observasi terhadap perilaku orang lain. Dan observasi ini membentuk suatu bagian penting dari perkembangan masa hidup kita. Subtema yang keempat itu ada proses atau tahap perkembangan kognitif pada anak. Masing-masing tahapan berhubungan dengan usia dan tersusun dari jalan pikiran yang berbeda-beda. Piaget adalah orang yang pertama mengidentifikasi bahwa cara berpikir anak-anak berbeda dengan cara berpikir orang dewasa. Menurut Piaget, semakin banyak informasi tidak membuat pikiran anak lebih maju. Kualitas kemajuan berbeda-beda. Ada 4 tahap perkembangan kognitif pada anak. Di antaranya, yang pertama ada tahap sensori motor. Itu berlangsung mulai dari lahir, yaitu usia 0 sampai 2 tahun, adalah tahap pertama menurut Piaget. Dalam tahap ini, bayi membangun pemahaman mengenai dunianya dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris. Contohnya, melihat dan mendengar dengan tindakan-tindakan fisik dan motorik, inilah asal istilah sensori motor. Yang kedua ada tahap praoperasi yang berlangsung kurang lebih dari usia 2 sampai 7 tahun. Adalah tahap kedua menurut Piaget. Dalam tahap ini, anak mulai melukiskan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar, melampaui hubungan sederhana antara informasi sensoris dan tindakan fisik. Meskipun demikian, menurut Piaget, anak-anak prasekolah ini belum mampu melakukan apa yang oleh Piaget sebut sebagai operasi, yaitu tindakan mental yang diinternalisasikan yang memungkinkan anak-anak melakukan secara mental apa yang sebelumnya dilakukan secara fisik. Tahap yang ketiga itu ada tahap operasi konkret, berlangsung kurang lebih dari usia 7 hingga 11 tahun atau 12 tahun. Adalah tahap ketiga menurut Piaget. Dalam tahap ini, anak-anak dapat melakukan operasi yang melibatkan objek-objek dan juga dapat bernalar secara logis. Sejauh hal yang ini diterapkan dengan contoh-contoh yang spesifik atau konkret.
Nah, yang keempat itu ada tahap operasi formal, berlangsung antara usia 12 tahun ke atas, yang berlangsung hingga dewasa. Ini merupakan tahap keempat dan terakhir menurut Piaget. Dalam tahap ini, individu melampaui pengalaman-pengalaman konkret dan berpikir secara abstrak dan lebih logis. Sebagai bagian dari pemikiran yang lebih abstrak, remaja mengembangkan gambaran mengenai keadaan yang ideal. Mereka dapat berpikir mengenai konsep orang tua yang ideal dan membandingkan orang tua mereka dengan standar ideal ini. Mereka mulai mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan di masa depan dan kagum dengan hal-hal yang dapat mereka lakukan. Dalam aspek memecahkan masalah, mereka dapat bekerja secara lebih sistematis dengan mengembangkan hipotesis mengenai mengapa suatu terjadi seperti itu, kemudian menguji hipotesis tersebut. Subtema yang kelima ada faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak diantaranya ialah yang pertama itu ada hereditaritas atau keturunan, yang kedua lingkungan, yang ketiga kematangan, yang keempat organ atau psikis dan fisik, yang kelima pembentukan, yang keenam minat dan bakat, dan yang ketujuh kebebasan. Subtema yang keenam itu ada contoh perkembangan kognitif pada anak. Ketika anak mulai belajar mengenal mainan, pada awalnya akan menganggap mainan tersebut adalah sesuatu yang bisa dimakan. Maka, anak akan mencoba memakannya, atau proses trial and error. Dan setelah mencoba, ternyata mainan tersebut bukan sesuatu yang bisa dimakan. Maka, anak tersebut akan mencoba merespon dengan cara lain, atau mengakomodasi seperti memainkan benda tersebut dengan cara menggoyang atau melemparkannya. Atau sebagai contoh lain, ketika anak mulai mengidentifikasi ciri-ciri dari satu binatang untuk mengenali jenis binatang yang lain, misalnya antara kuda, zebra, dan binatang berkaki empat lainnya. Di sini proses akomodasi akan membantu individu beradaptasi untuk memahami objek, masalah, atau konsep-konsep baru. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai perkembangan kognitif anak dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.